Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semuanya ya. Baik. Kita di sini akan belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang mana pada bab 9 dengan tema ketentuan pernikahan dalam Islam. Nah, sebaiknya sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga pembelajaran pagi hari ini mulai dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Ala diniyah wa ala kunyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalian sudah tahu kan kita akan mempelajari tentang apa? Betul, pernikahan. Apa sih pentingnya kita membahas atau mempelajari bab ketentuan pernikahan dalam Islam ini? Ada yang tahu? Ya betul, agar kita bisa menyelamatkan dan tidak terjerumus dalam keadaan zina. Nah, kita mempelajari bab pernikahan ini sangat penting karena apa? Kan kalian sudah tahu sendiri, yang mana pada zaman-zaman sekarang itu banyak pemuda-pemudi yang menikah muda ya, seperti itu. Nah, padahal banyak ketentuan-ketentuan dalam pernikahan yang harus kita pahami sebelum itu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian pernikahan, yang kedua tentang tujuan pernikahan, yang ketiga yaitu hukum pernikahan, yang keempat memilih pasangan dalam pernikahan, yang keenam ketentuan pernikahan, yang mana ketentuan pernikahan ini nanti kita akan bahas dua materi, yaitu rukun pernikahan dan perempuan yang haram dinikahi. Belum kalian mendengarkan penjelasan dari saya, kalian harus mempelajari atau membaca bab 9 tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian pelajari terlebih dahulu. Saya kasih waktu 15 menit. Nanti setelah selesai 15 menit, kalian akan menyimak video atau penjelasan dari saya. Nah, kalian tadi kan sudah membaca atau mempelajari bab pernikahan itu kan. Sekarang kalian harus fokus dengan baik untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Simak videonya ya. Baik, untuk materi yang pertama yaitu tentang pengertian pernikahan. Pengertian di sini ada dua macam, yaitu dalam bahasa dan dalam istilah. Yang bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab nikahun, yang artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Nah, secara istilah pernikahan adalah akad yang memberikan kewenangan kepada seseorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya lalu sah untuk berkumpul, yang mana menimbulkan hak dan kewajiban serta sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, adapun dalil pernikahan ada banyak sih sebenarnya, tapi saya di sini hanya menyebutkan satu saja, yang mana terdapat pada Quran surat Az-Zariyat ayat 49, yang mana artinya segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang agar semua makhluknya itu mengingat kebesaran Allah. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Karena yang mana kita sudah ketahui, apabila kita sudah menikah akan banyak pahala-pahala yang bisa kita tanam dan bisa kita jadikan amal kebaikan di akhirat nanti. Tujuan pernikahan yang kedua yaitu untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang serta kebahagiaan dan ketentraman hidup. Materi selanjutnya yaitu hukum pernikahan. Ada yang tahu hukum pernikahan ada berapa?
Betul, ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang kelima haram. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Apabila hukum pernikahan dikatakan wajib, yaitu jika ada seseorang yang sudah mampu, dalam artian mempunyai harta, materi ya, dan dia itu khawatir zina, khawatir melakukan zina, maka dia hukumnya wajib untuk melaksanakan pernikahan. Nah, hukum yang kedua yaitu sunnah, yang mana jika ada seseorang sudah mampu baik dari lahir batin, materi, dan namun dia masih sanggup untuk tidak terjerumus dalam zina. Dan hukum pernikahan yang ketiga yaitu mubah, yang mana jika seseorang itu tidak ada faktor yang mengharuskan atau yang menghalangi seseorang untuk menikah, itu hukumnya mubah. Selanjutnya hukum yang keempat yaitu hukum makruh. Nah, hukum makruh ini dimana jika seseorang sudah memiliki hasrat untuk menikah namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, di sini itu hukumnya adalah makruh. Hukum yang terakhir yaitu haram. Apabila pernikahan itu dilakukan nanti ada salah satu pihak yang dirugikan, seperti itu, maka di sini hukum pernikahan adalah haram. Selanjutnya yaitu materi kita tentang ketentuan pernikahan, yang mana di sini nanti ada 2 materi yaitu rukun pernikahan dan perempuan yang haram dinikahi. Yang pertama yaitu rukun pernikahan, yaitu calon mempelai wanita dan pria. Jelas ya itu calonnya. Yang kedua ada wali dari pihak mempelai wanita. Nah, wali di sini dibagi menjadi 2. Pertama yaitu wali nasab, yang mana wali ini ada hubungan darah terhadap mempelai wanita, seperti ayahnya atau saudara kandungnya. Sedangkan wali hakim itu wali yang dipasrahkan oleh keluarga mempelai wanita untuk mewakilkan wali dari keluarga mempelai wanita, seperti itu. Selanjutnya rukun pernikahan yang ketiga yaitu 2 orang saksi dari mempelai wanita maupun mempelai pria. Nah, yang terakhir rukun pernikahan yaitu ijab dan qabul, yang mana ijab itu diucapkan oleh wali yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Lalu qabul itu ucapan mempelai pria untuk menerima mempelai wanita. Nah, materi kita yang terakhir yaitu tentang perempuan yang haram dinikahi. Di sini ada 2 bagian. Yang pertama haram mu'abbad dan yang kedua haram mu'aqqad. Haram mu'abbad itu apa? Perempuan yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Nah, contohnya seperti apa? Ibu kandung, saudara perempuan kandung, keponakan perempuan, dan anak kandung perempuan. Sedangkan haram mu'aqqad yaitu perempuan yang haram dinikahi dalam waktu sementara saja, seperti halnya perempuan yang masih dalam masa iddah, perempuan yang masih ada status pernikahan dengan orang lain, dan pernikahan yang saat keadaan berihram, seperti itu. Dari sini bisa difahami semuanya ya teman-teman. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Alhamdulillah telah selesai pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Amin. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari saya, mungkin dari awal hingga akhir ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.